Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan. Saudara, ini netizen dikagetkan lagi dengan sebuah pernyataan bahwa Roma Irama itu waliyun min auliya illahi ta'ala. Sebenarnya saudara ya, menanggapi pernyataan semacam ini tidak begitu penting dan memang tidak penting. Karena kita tinggal melihat saja siapa yang dibicarakan dan siapa yang berbicara, kan seperti itu. Hanya saja di zaman yang serba media ini, suatu yang tidak penting itu bisa menjadi penting, saudara ya. Kenapa? Karena dengan ada dan banyaknya komentar-komentar daripada netizen ya, maka ini diangkatlah menjadi sebuah perkara yang begitu penting. Padahal ini sebenarnya tidak penting ya, tidak penting. Karena kita tinggal melihat saja siapa yang berbicara dan siapa yang dibicarakan. Bisa jadi orang itu ketika berbicara memang kadang sedang dalam keadaan bingung, atau memang krisis pendukung. Sehingga apa yang dikatakan kadang memang berangkat dari tidak sadar. Ya, bukan saya mengatakan, Pak Imad mengatakan seperti itu dalam keadaan tidak sadar, bukan. Jadi tidak usah kaget, karena kita tinggal melihat siapa yang dibicarakan dan siapa yang berbicara. Ya, masalah wali dan tidaknya Roma Irama ya, ini tidak menutup kemungkinan saudara ya. Karena itu masalah wali bagi Allah Ta'ala untuk mengangkat seorang wali ya, maka itu hal yang mungkinat ya bagi Allah. Siapa saja terserah. Akan tetapi para ulama kan sudah memberi ciri-ciri untuk para wali Allah. Siapa yang pantas jadi wali Allah kan telah diberi ciri-ciri ya. Artinya para wali Allah itu jelas al-qaimunah bihuquqillahi ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu diantara ciri-cirinya saudara. Dan bisa menggabungkan bainal ilmi wal amal. Punya ilmu digabungkan ilmu dengan amal. Artinya bukan hanya ilmu saja, tapi pengamalannya juga diamalkan. Jadi ini diantara ciri-ciri para wali. Ada orang berilmu, ilmunya diamalkan. Ini juga masuk pada ciri-ciri daripada waliullah. Masalah wali Allah ya, itu bukan hal yang mengagetkan bagi kita kalau kita mau dan bisa memilih, membedakan mana yang pantas menjadi wali Allah dan mana yang tidak pantas, kan seperti itu. Dan juga diantara tanda wali Allah kan selain bihuquqillah wa huquqi ibadih ya, tidak sering menggunjing orang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu selamat dari perbuatan-perbuatan jeleknya ya. Tidak dengki terhadap orang lain, tidak suka menggunjing orang lain ya. Tidak suka mengadu domba orang lain. Ini juga menjadi tanda apakah dia pantas untuk menjadi seorang wali atau tidak ya. Kalau kita berpedoman pada Al-Quran saudara ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, maka ini
kalau diartikan secara lafziyah ya, atau secara terjemah Al-Quran, maka ini memberi peluang bagi siapa saja ya, bagi siapa saja punya kesempatan untuk menjadi wali. Kita buka ciri-ciri wali, kita buka tafsirnya, kita buka perkataan para ulama tentang masalah waliullah bagaimana. Oh ternyata wali itu ada ciri-cirinya saudara ya. Seperti apa ciri-cirinya? Yaitu al-qaimun bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih. Kalau yang huquqillahi ta'ala ya imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi ya. Dan kalau huquqi ibadih artinya salamatihim ya, selamatnya manusia minal hafwat wazzalal ya, tidak suka dengki terhadap orang lain, tidak suka memfitnah orang lain ya, tidak suka menyakiti orang lain. Ini namanya bisa dijadikan ciri-ciri siap pantas dan tidaknya orang itu mempunyai gelar atau kedudukan sebagai waliullah. Nah, intinya seperti itu saudara ya. Masalah apa yang sekarang sedang ramai di media seperti pernyataan Pak Imaduddin ini ya, bahwa Rhoma Irama itu waliun min auliyaillah, ini bukan hal yang penting. Hanya saja kenapa ini kok masih dibahas kalau bukan penting? Kadang seperti itu nanti komentarnya. Sekarang zaman media, hal yang tidak penting itu bisa jadi penting ya. Karena banyaknya komentator dari para netizen, baik yang membuli atau komentar-komentar yang mempercayai ya, seperti itu. Intinya saudara, kita harus bisa membedakan, harus bisa menempatkan diri kita. Kalau kita seorang penggemar, maka jadilah seorang penggemar ya, yang bisa memilah dan memilih. Jangan jadi kita seorang pengikut. Kalau mau menjadi pengikut, maka lafaz itba, lafaz pengikut itu pengikut pada Al-Quran dan Rasulullah, atau pengikut pada Rasulullah, pada hadis Rasulullah. Kalau pengikut pada hadis Rasulullah, maka kita pengikut pada ulama ya, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya saudara.